Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat akal dan nikmat kekuatan. Dan tak lupa pula salat beriring salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan kenikmatan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari turunan parsial fungsi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi satu variabel dan fungsi dua variabel. Kalian tentu sudah mengenal fungsi satu variabel, misalnya itu fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah. Nah, pada fungsi tersebut hanya terdapat satu variabel yaitu x, satu variabelnya kan. Jika kita mencari turunannya, semua suku diturunkan terhadap x. Maka turunan dari x kuadrat yaitu 2x dan turunan dari 3x itu adalah 3. Dan turun dari 2 itu adalah 0. Kenapa 2 ini bisa jadi 0? Karena 2 ini tidak ada variabel. Namun, dalam banyak permasalahan matematika maupun kehidupan nyata, suatu besaran sering dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Misalnya, ruas persegi panjang dipengaruhi oleh panjang dan lebar, atau suhu suatu benda dipengaruhi oleh waktu dan posisi. Oleh karena itu, muncul fungsi yang memiliki dua atau lebih variabel. Nah, sekarang kita akan melihat contoh fungsi dua variabel. Nah, yaitu karena ini fungsi dua variabel, maka ada x sama y sama dengan x kuadrat tambah 3xy tambah y kuadrat. Pada fungsi tersebut itu kita tidak bisa mencarinya seperti fungsi satu variabel. Karena kita harus menentukan terlebih dahulu terhadap variabel mana fungsi tersebut akan diturunkan. Inilah maka fungsi ini disebut dengan turunan fungsi parsial. Nah, turunan parsial adalah turunan suatu fungsi yang mempunyai dua atau lebih dari 3 variabel, di mana kita hanya menurunkan satu variabel saja, sedangkan variabel lainnya dianggap sebagai konstanta. Mengapa variabel lain dianggap sebagai konstanta? Misalnya, kita akan mengetahui pengaruh perubahan nilai x terhadap fungsi, sedangkan nilainya tidak berubah. Dengan demikian, saat menurunkan terhadap x, kita memperlakukan y seperti sebuah angka. Biasa, misalnya, kita akan memperlakukan y dengan angka 2, 5, atau 10. Sebaliknya, jika kita ingin mengetahui pengaruh perubahan terhadap y, maka x kita anggap sebagai konstanta. X itu bisa kita anggap seperti angka 2, juga angka 3, angka 4, dan seterusnya. Notasi turunan parsial menggunakan simbol ini dibacanya karena fungsi mempunyai lebih dari satu variabel, maka kalau turunan parsial terhadap x, maka dia f. Karena ini sebuah fungsi, maka kita taruh f. F per 2x. Nah, terhadap x maka di sini x. Sedangkan kalau terhadap y sama 2f per 2y. Selanjutnya kita
perlu mengetahui aturan dasar yang digunakan dalam menghitung turunan fungsi parsial. Aturan yang dipakai sebenarnya sama dengan aturan biasa. Nah, sebagai contoh itu yaitu 2/2x x pangkat 3. Kita harus kembali pada aturan berpangkat, yaitu d per dx x pangkat n, maka n kali x n kurang 1. Begitupun seperti ini, maka sama dengan 2/2x 3 dikali x 3 dikurang 1 sama dengan 3x pangkat 2. Maka turunan karena ini terhadap x, maka inilah turunan. Sedangkan kalau turunan parsial terhadap y, seperti contoh 2/2x y pangkat 2 sama dengan 0. Kenapa bisa 0 walaupun di sini ada pangkat? Karena yang y ini itu kita anggap sebagai konstanta, yaitu bisa kita anggap sebagai nilai 2, 4, dan seterusnya. Dan kenapa kita harus anggap dia sebagai konstanta? Karena yang diminta itu adalah terhadap turunan x. Untuk contoh yang lain biar kita lebih paham, yaitu 2/2x 5x y. Nah, karena kita akan menurunkan terhadap x, maka hasilnya itu 5y. Nah, mengapa hasilnya itu bisa menjadi 5y? Karena ketika diturunkan terhadap x, nilai 5 dan y dianggap tetap sebagai hanya x yang diturunkan. Sebaliknya misalnya 2/2y 5xy, maka hasil itu 5x. Kenapa bisa 5x? Karena yang diturunkan ini kan terhadap y, jadi 5 dan x ini dia tetap. Nah, sekarang kita akan mengerjakan sebuah contoh soal. Misalkan ini saya hapus. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat contoh soal, yaitu misalkan diketahui f(y) sama dengan 3x kuadrat y tambah 4y kuadrat. Yang ditanya itu turunan parsial terhadap x. Jawabannya pertama kita harus memperhatikan suku pertama. Suku pertama itu adalah 3x kuadrat y. Nah, nilai x kuadrat ini dianggap sebagai konstanta, dan yang diturunkan itu hanya adalah y. Ini y diturunkan. Maka karena y diturunkan sehingga dia menjadi hasilnya itu 3x kuadrat. Nah, kemudian yang ini kemudian 4y kuadrat diturunkan menjadi diturunkan sehingga dia menjadi seperti yang aturan pangkat tadi, sehingga dia menjadi 2 dikali 4y sama dengan 2 dikali 4 itu adalah 8, sehingga menjadinya 8y. Sehingga diperoleh
Oke, sekarang kita akan melihat contoh yang lainnya. Yaitu diketahui sebuah fungsi yaitu f x, y dengan 2x kuadrat tambah 3xy tambah y kuadrat. Nah, yang ditanya di sini yaitu tanya turunan karena diturunkan terhadap x, maka y dianggap sebagai konstanta sehingga menjadi 2f per 2x. Karena ini diturunkan terhadap y. Yang pertama kita cari turunan itu adalah yang suku ini, sehingga menjadi 2x. Turunan dari 2x kuadrat itu adalah 2 dikali 2x sama dengan bawah 4 sehingga menjadi 4x. Sedangkan dari yang ini 3x karena ini diturunkan terhadap x sehingga menjadi 3 kali. Sedangkan yang ini 2 per x karena apa? Karena dari atas kita mengetahui bahwa y ini dianggap sebagai konstanta sehingga hasilnya itu diperoleh diperoleh turunan terhadap x itu adalah f y sama dengan 4x tambah 3y. Karena yang diminta itu adalah turunan parsial terhadap y, maka menjadi 2 per 2y 2x dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini tidak ada nilai, tidak ada variabel y. Jadi 2 per ini semuanya bukan 2 ya, tapi ini 2y yaitu 3x. Sehingga karena di sini ada y sehingga dia menjadi 3x. Sedangkan satu lagi 2 per 2y kuadrat. Itu seperti aturan pangkat tadi sehingga menjadi 2y. Sehingga diperoleh parsial terhadap y, parsial terhadap y yaitu f y sama dengan 3x tambah 2y. Dari dua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah terpenting dalam menghitung turunan parsial adalah selalu menentukan terlebih dahulu variabel yang akan diturunkan. Setelah itu, anggap semua variabel lainnya sebagai konstanta. Dengan cara ini, proses menghitung turunan parsial akan sama mudahnya seperti menghitung turunan fungsi satu variabel. Turunan parsial banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika untuk menganalisis perubahan suhu atau kecepatan,
dalam ekonomi untuk menghitung perubahan biaya dan keuntungan, serta dalam teknik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan banyak variabel. Cukup sekian video presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.